Telur ceplok atau telur mata sapi merupakan salah satu bahan masakan yang sederhana, murah meriah, bisa didapatkan di mana saja, dan wajib banget menjadi salah satu stok bahan masakan yang wajib ada di rumah, terutama di ujung bulan seperti ini. Meskipun ujung bulan, meskipun hanya dengan telur ceplok, kalau kita mengolahnya dengan baik, telur ceplok ini bisa loh menjadi menu masakan yang sangat istimewa dan tentu saja disukai oleh semua anggota keluarga. Bahkan telur ceplok kali ini bisa menjadi menu favorit bagi keluarga tercinta loh. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi ya di channel aku, berbagi resep masakan lagi. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi resep masakan dengan olahan telur ceplok, yaitu telur ceplok masak tumis kecap dengan kacang. Yuk mari simak videonya sampai dengan selesai, jangan di skip ya agar tidak gagal paham. Berikut ini adalah bahan dan bumbu-bumbunya. Untuk bahannya tentu saja telur ceplok ya, ini telur ceplok atau telur mata sapinya itu sekitar 10 buah alias 10 porsi. Lalu untuk bumbu-bumbunya sangat sederhana sekali ya, tentu saja bumbu khas untuk bumbu tumisan. Nah, di sini ada cabai merah keriting. Ini aku bagi dua, yaitu 5 buah cabai merah keriting untuk yang dirajang-rajang dan 5 buah cabai merah keriting untuk yang dihaluskan, agar nanti tumis kecap kacang telur ceplok kita itu ada rasa pedas-pedasnya ya. Lalu bumbu selanjutnya ada 2 siung bawang putih, kemudian sekitar 7 siung bawang merah atau sesuai dengan kebutuhan, dan ini adalah penyedap dari tumis kecap kacang kita, yaitu air perasan jeruk limau kunci atau bisa gunakan jeruk limau nipis atau jeruk lemon ya kalau nggak punya jeruk limau kunci. Nah, ini juga ada kecap. Nah, untuk kecapnya ini menyesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya untuk bahan selanjutnya adalah 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng, kurang lebih seperti ini ya untuk penampakan bumbu-bumbunya yang sudah diiris-iris atau dirajang. Berikut juga kacang tanah gorengnya yang sudah diulek kasar. Uleknya kasar saja ya, jangan halus-halus. Dan ini dia untuk jeruk limau kuncinya, tadi sudah kita peras dan kita ambil airnya. Untuk bijinya tidak usah diikut sertakan ya. Jadi ini untuk air perasan jeruk limau kuncinya itu sekiranya kurang lebih 1 sendok makan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Yuk mari. Jadi pertama-tama siapkan minyak goreng secukupnya, lalu biarkan minyak gorengnya hingga benar-benar panas. Lalu kemudian tumis bumbunya. Bumbu yang pertama kita tumis adalah bawang merah dan bawang putihnya sampai benar-benar mateng, sampai berwarna kuning kecoklatan dan harum. Lalu selanjutnya tambahkan cabai merah keriting yang sudah dihaluskan. Kembali kita oseng-oseng, tumis semua bumbu sampai tidak ada lagi aroma bau langu. Setelah semua bumbunya wangi dan tidak ada lagi aroma bau langu, lalu kemudian tambahkan cabai merah keriting yang dirajang-rajang. Kita oseng-oseng sebentar saja, cukup sampai cabai merah keriting rajangnya ini layu saja ya, tidak perlu sampai mateng, karena sebetulnya cabai merah keriting ini adalah pelengkapnya, jadi bisa ditambahkan di akhir proses memasak ya. Lalu setelah itu tambahkan air secukupnya, atau kurang lebih di sini saya tambahkan 500 ml atau 1 mangkok. Nah, airnya ini untuk kuahnya ya, jadi kita membutuhkan air yang cukup banyak. Lalu biarkan airnya hingga mendidih, dan setelah mendidih diamkan beberapa saat, beberapa menit, agar aroma langunya bisa benar-benar hilang. Setelah mendidih beberapa saat, lalu kemudian airnya sedikit menyusut dan aroma langunya sudah benar-benar hilang, kemudian tambahkan kecap manisnya. Nah, untuk kecap manisnya ini sekali lagi menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Namun di resep saya kali ini saya menambahkan kecap manisnya itu totalnya kurang lebih sekitar 6 sendok makan. Oh ya, ada satu hal yang harus diperhatikan ya ketika kita masak dengan menggunakan kecap manis. Jadi setelah penambahan kecap manisnya, sebaiknya apinya yang kita gunakan adalah api kecil saja ya, karena kecap itu mengandung karamel, takutnya nanti terjadi proses
karamelisasi sehingga menyebabkan gosong dan mengakibatkan rasa masakan kita menjadi pahit. Nah, setelah kita tambahkan kecap manisnya tadi, lalu kemudian tambahkan juga air perasan jeruk limau kunci atau jeruk nipisnya. Di sini saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan full ya. Kalau teman-teman tidak punya air jeruk limau kunci atau jeruk nipis, teman-teman bisa menggantinya dengan air larutan asam jawa ya. Tapi sebaiknya gunakan air perasan jeruk limau kunci atau jeruk nipis saja, karena ada aroma wangi pada masakan kita yang ditimbulkan dari aroma jeruk itu sendiri ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan koreksi rasa, karena dari awal tadi kita belum menambahkan garam sama sekali. Jadi memang sudah ada rasa asin dari kecap manisnya itu sendiri, dan ini dikoreksi rasa asinnya itu kurang sedikit. Jadi di sini saya tambahkan kurang lebih 1 sendok teh garam halus dan juga setengah sendok teh MSG. Nah, untuk MSG-nya ini boleh di skip ya bagi yang tidak suka pakai MSG. Dan untuk rasa asinnya juga tentu saja menyesuaikan ya. Setelah kita tambahkan garam dan MSG-nya tadi, lalu kemudian ini kita masak sebentar sampai garam dan MSG-nya tadi larut ya dan tercampur merata dengan bumbunya. Lalu langkah selanjutnya setelah itu adalah penambahan kacang tanah yang sudah diulek kasar tadi. Setelah kita tambahkan kacang tanah yang sudah diulek kasar tadi, ini kita aduk-aduk sebentar saja. Kita masak sebentar saja, lalu kemudian selanjutnya tambahkan telur ceplok atau telur mata sapinya tadi. Lalu kita aduk perlahan-lahan sampai telur ceplok atau telur mata sapinya tercampur merata dan juga terbalut merata dengan bumbu tumis kecap kacangnya tadi, serta kuah dari bumbu tumis kecap kacangnya ini meresap ke dalam setiap telur mata sapi atau telur ceploknya. Dan setelah itu matikan api kompornya. Telur ceplok atau telur mata sapi masak tumis kecap kacang kita sudah siap untuk disajikan. Masya Allah, ini aromanya wangi sekali ya. Dari perpaduan bumbu tumis, kecap dan juga aroma jeruk limau kuncinya tadi, ini sangat menggugah selera makan banget. Rasanya itu manis-manis sedikit pedas tapi sangat gurih dari kacangnya. Mirip-mirip seperti bumbu rujak atau bumbu lotek atau bumbu pecel sayur ya. Selain telur ceplok, masakan ini juga bisa diganti dengan ayam goreng atau ikan goreng ya. Pokoknya semuanya enak kalau diolah seperti ini. Kalian semua wajib recook resep yang satu ini ya. Demikian untuk share video resep masakan kali ini, yaitu telur ceplok tumis kecap kacang. Semoga resepnya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share. Serta yang belum subscribe ya.